Empat Lawang adalah nama salah satu suku dalam satu wilayah teritorial dan wilayah kebudayaan Batanghari Sembilan atau Sumatera Selatan. Kini Empat Lawang menjadi nama kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, hasil pemekaran dari Kabupaten Lahat. Ditinjau dari asal katanya, Empat Lawang terdiri dari dua kata, empat dan lawang. Empat menunjukkan bilangan, sedangkan lawang memiliki dua makna. Pertama bermakna pintu dan kedua bermakna lawangan. Dalam bahasa lokal Lintang dan Besema artinya pendekar, pahlawan atau tokoh. Maka Empat Lawang bermakna empat pintu dan empat pendekar, empat pahlawan atau empat tokoh. Jika menelaah sastra lisan tentang asal-usul nama Empat Lawang, maka Empat Lawang menjurus pada makna empat tokoh pendekar atau pahlawan yang menjaga empat pintu atau empat penjuru mata angin. Pemilihan Empat Lawang sebagai nama kabupaten sangat beralasan karena keberadaan Empat Lawang sebagai suku inti yang jumlahnya menduduki posisi mayoritas di wilayah ini. Berdasarkan portal resmi pemerintah Kabupaten Empat Lawang, suku Empat Lawang merupakan suku mayoritas yang berjumlah sekitar 55%. Secara administratif, suku Empat Lawang meliputi Kecamatan Talang Padang, Muara Pinang, Kecamatan Lintang Kanan, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Ulu Musi, dan Kecamatan Sikap Dalam. Sedangkan suku-suku lain seperti suku Besema yang berada di Kecamatan Pasma Ayekeu 19%, suku Kikim 5%, suku Saling 12% bermukim di Kecamatan Saling, suku Kikim Tebing 5% bermukim di Tebing Tinggi, kemudian disusul dengan suku-suku minoritas 9% seperti suku Jawa, Sunda, dan lain-lain. Menurut Gadmir, tokoh masyarakat dari Desa Morakalangan, Empat Lawang adalah nama suku yang meliputi 3 komunitas, yaitu komunitas Lintang yang berada di sepanjang aliran sungai atau Ayek Lintang, komunitas Ulu Musi yang berada di antara desa Tanjung Raya dan desa Simpang Perigi, komunitas Tebing Tinggi yang mendiami wilayah antara desa Talang Padang dan desa Batu Raje di hilir Tebing Tinggi. Tidak ada perbedaan mencolok pada 3 komunitas ini, kecuali hal-hal yang kecil pada logat bicara dan tradisi. Umpamanya, pada logat bahasa komunitas Lintang dan Ulu Musi menggunakan vokal O di setiap umumnya ujung kata. Sedangkan pada komunitas Tebing Tinggi menggunakan vokal E seperti dialek orang-orang Musi, bukan dialek orang-orang Besema. Video ini sekilas akan menampilkan tradisi lisan Empat Lawang, yakni tradisi lisan yang hidup dan berkembang secara turun-temurun di wilayah kebudayaan Empat Lawang. Dari hasil pengidentifikasian lapangan ke desa-desa di wilayah Kecamatan Talang Padang, Ulu Musi, Muara Pinang, Pendopo Barat, Lintang Kanan, dan Pasma Ayekeu, tim mengklasifikasi tradisi lisan Empat Lawang dalam beberapa bentuk, yakni andai-andai, guritan, rejung, pesan dan larangan puyang, jidur, pepatah petitih, dan peribaso, bemoneng atau teka-teki, ucap, dan jampi. Andai-andai adalah sastra lisan yang berbentuk cerita yang berdasarkan pada hayalan saja, bukan pada fakta. Dalam istilah umum sastra Indonesia, andai-andai disebut dongeng. Biasanya andai-andai disampaikan oleh orang tua kepada anak-anak ketika menjelang tidur. Namun dapat juga disampaikan pada waktu-waktu lain, misalnya ketika anak-anak, cucu-cucu sedang berkumpul. Ada dak cik 7 beradik. Nyo 6 tu jegenam namanya. Nyo bungsu bintang tercelik namanya. Jadi dijaadi oleh dak cik 6 beradik tadi tu di tambango di bawah gagang. Jadi ada ayek besar.
Uji itu ada surat di itu tuh. Di surat itu tuh dia nak bintang terceli. Nah jadi diinjukkan bintang terceli tadi tu diinjukkan kudai teranya jemon nam begadik tadi. Ngejut tetawa nyembur tai gigi. Ngejut nyuraikan gumak ingan bakir. Bukan oja bintang terceli. Dia nak bintang terceli nya kecil sekali tadi. Ngejut dikeluarkan nya bintang terceli tadi nya 7 begadik tadi. Ya, ngejut tetawa nyemburkan bunga, ngejut senyum nyamburkan manik. Nego ayek kelihatan burung terbang ngelinan uli kalap jadi datang ada yang bintang tercelik tadi. Naga belang, naga berani, naga ku kontol tua sekali uji. Lah enak bintang tercelik, bintang terceliknya laini. Andai-andai berisi pesan-pesan moral yang bermanfaat bagi anak-anak. Andai-andai 4 lawang terdiri dari legenda Ibung Kaya, Puyang Kemiri, asal mula dusun Ujung Ali, Puyang Gadis, bintang tercelik, kancil terjebak dalam sumur, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu saya mengenalkan nama saya Asmawi Aziz, Purnawirawan TNI yang insya Allah akan menyampaikan seni budaya yaitu sastra lisan yang bernama Guritan, menceritakan tentang sekelumit perjuangan pada agresi kedua melawan pasukan Belanda. Maka dengan ini kami ucapkan terima kasih dari penggiat budaya dari tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang telah berkunjung kepada kami bertempat di rumah kepala desa Babatan pada hari ini Jumat tanggal 13 Desember 2019 yang insya Allah lebih dan kurang pada pukul 5 lewat 9 menit 40 detik. Marilah bersama-sama, di sini saya akan mencoba membawakan guritan berbahasa Lintang Kanan Desa Babatan. Oleh karena 4 lawang, banyak bahasa, ada bahasa Dide, ada bahasa Nedo, ada bahasa Nee, Ade pule base Nede. Maka kami akan menyampaikan yaitu yang berbahasa Nedo. Anak siamang di tengah umo di pucuk dedap. Oi mamang numpang bercerita kalau kataku salah nak minta maaf. Lolok kato dipumpung-pumpung, lolok kato dipencau-pencau. Sangkan dipumpung oleh lum rampung, sangkan dipencau oleh langalau. Ini cerita zaman dikalo cerita melawan tentara Belanda. Adonian lawangan sugang besak tinggi, sedagok-dagok besak tinggi, sedinggam-dinggam, dailok badas lembak dusun. Empuk ma itu uji kato, nedo takut kalau mati, nedo pulo takut menghitung rugi, sanggup ninggalkan anak bini. Guritan adalah sejenis sastra lisan berbentuk prosa liris yang disampaikan dalam bentuk teater tutur. Guritan berisi cerita panjang tentang kepahlawanan atau epos seorang tokoh. Guritan disampaikan oleh seorang penutur dengan irama khas daerah. Lazimnya penutur menggunakan gerigi atau sambang yang terbuat dari seruas bambu yang dilubangi pada dinding bagian atas. Gerigi digunakan untuk menampung air yang diambil dari sungai sebagai alat bantu membulatkan suara. Berlendo sampai keliling betempas tengah jalan gedang, koral di jalan penghinaan laut, timbul pikiran sesal belut. Empai nak nunduk kena tuku, empai nak ngimbang kena pinggang, empai nak mengangkung kena balung, mampus nyawa mati bujang, dalam tunangan tulang beragayan, dalam mayik menjadi sarang udang. Gerigi itu dililit dengan kain dan ditompangkan di bawah dagu dan kadang-kadang pada kening penutur. Mulut penutur didekatkan pada lubang gerigi. Masa lalu, gerigi digelar pada malam hari di rumah warga dusun yang ditimpa musibah kematian. Guritan biasanya juga digelar pada pertemuan-pertemuan para gindo, sekarang kepala desa, yang sedang berkumpul. Lamanya guritan dituturkan bisa semalam suntuk.
mulai dari habis maghrib hingga waktu fajar. Nyemulung nyedingkan laki mati. Ma itu jika to nasib malang menjadi jando, nedo takut nedo bekemo, itu takdir maha kuasa. Masih nak malas ngan mama belando. Kabar gembira untuk Anda. Kali ini, Palapa Studio mengadakan kejutan baru dalam sejarah seni budaya daerah dengan ungkapan cerita klasik Guritan Lintang Empat Lawang yang berjudul Pandang Bulan. Palapa Studio, lambang kepuasan Anda. Pandan dolang ratu ngabano dia banyak ratu itu dulu lamanya di Ratu Agung Catuk menjadi ratu. Tahu itu indah pandan dulang itu terbentur gurit pindah ando ai dalam dikina jalan ke ando dalam sebajur pelakat jarang sebajur pelakat kerap sebajur dia pelakat ku gading betarawang oi padio kuno ni pelakat gading beta rawang itu kato jemo tuan guridan sangkan kuno oi gading pelakat ai batarawang mangko ada kamu ni bang ada raja-raja dia niti pelakat batarawang kalau ni ada kuno pelakat kerap kalau ada orang bambinan begat hendak berdadu dia maluan dia berdadu dalam bincang itu perintah Ratu Agungnya dibuatkan pelakat kerap dia berdadu dia. Penutur guritan atau biasa disebut dengan penggurit tidak selalu laki-laki, ada juga perempuan. Berdasarkan penelusuran, terdapat satu rekaman kaset guritan Lintang Empat Lawang yang disimpan oleh seorang tokoh Empat Lawang, Yai Bek atau Kemas Anwar Bek. Guritan ini direkam oleh Palapa Record sekitar tahun 1970-an. Dalam lembar keterangan kaset, dijelaskan bahwa guritan Lintang Empat Lawang berjudul Pandan Dulang. Disampaikan oleh Maimunah pada kisah singkat yang ditulis, diceritakan bahwa seorang raja bernama Ratu Agung yang memiliki 3 orang putra, masing-masing bernama Sindang Layaran, Burung Jauh, dan Burung Minang. Guritan tersebar di setiap komunitas di suku Empat Lawang. Namun saat ini sangat sulit menemukan pelaku yang masih bisa bertutur guritan. Para narasumber mengatakan bahwa sejak tahun 80-an, guritan sudah jarang digelar dan satu persatu pelakunya meninggal dunia. Jika tidak ada gerakan pelestarian, dikhawatirkan guritan Lintang Empat Lawang akan mengalami kepunahan. Di antara kesulitan data tentang guritan, tim bertemu dengan Asnawi Aziz yang berumur 65 tahun di Desa Babatan. Dia pernah mengikuti pegelaran sastra lisan yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa pada Rabu 13 hingga 16 Desember 2016 di Atrium Palembang Indah Mall dan Hotel Emilia Palembang. Sega berjalan babeluk cucu asonyo aus tekina nganio tentara Belanda. Rejung adalah pantun yang disampaikan dengan nyanyian atau tembang. Umumnya rejung diiringi gitar tunggal yang steman dan petikannya khas daerah. Istilah rejung digunakan oleh suku Besemah dan Pak Lawang. Sedangkan secara umum di Sumatera Selatan disebut dengan musik Batanghari Sembilan. Selain itu, dikenal juga dengan sebutan tembang dan gitar tunggal.
petang-petang kemarau sinyo balik di mananya bongkala. Rejung berisi berbagai tema, seperti tema nasib yang sedang dirundung kemalangan, percintaan, pergaulan bujang gadis, adat istiadat, nasihat dan agama. Tidak ada waktu khusus kapan rejung dipertunjukkan. Kain gibeng sudahlah burung, maka jadilah tali putus. Sebagai seni pertunjukan, rejung sering ditanggap dalam acara-acara hajatan pernikahan, khitanan, syukuran dan acara-acara seremonial instansi pemerintahan dan swasta. Rejung memiliki pengaruh yang luar biasa bagi masyarakat pendukungnya. Apabila seseorang sedang mendengar rejung, akan sangat menyentuh perasaan. Biasanya jika sedang dilanda kesedihan, pendengarnya akan menangis terseduh-seduh, hanyut dalam irama dan syair-syair rejung. Maini pepatiku ni orang pandan tumbuh di darat. Maini lupa nasibku ni orang badan jauh melarat. Oi nasib malang, oi aku nasib malang. Oi nasib malang, oi aku nasib malang. Sebagaimana rejung, jidur juga menggunakan pantun. Perbedaannya, rejung diiringi dengan gitar tunggal, sedangkan jidur diiringi oleh perkusi gendang, ketipung, jidur, dan gong. Jidur ditampilkan secara berkelompok, diselingi tariang dengan musik yang lebih dinamis dan riang daripada rejung yang dinyanyikan sendiri atau dua orang, melankolis dengan musik yang mendayu-dayu. Dari sisi lirik, jidur dapat digolongkan sebagai bagian dari tradisi lisan. Sedangkan dari sisi bunyi, jidur merupakan bagian dari seni musik. Pesan dan larangan puyang, pepatah, petiti, serta peribaso empat lawang adalah ungkapan atau peribahasa yang berisi petuah, petunjuk, pengajaran, tuntunan, larangan, pantangan, tungguan, pesan puyang, dan sebagainya. Pesan puyang merupakan kalimat ungkapan yang berisi petuah bersumber dari cerita legenda-legenda puyang. Biasanya diawali dengan ucapan pesan puyang dikalo atau dulu, lalu disebutkan pesan puyang yang akan disampaikan. Misalnya, iri dengki dalam dusun, nedo selamat, atau iri dengki di dalam dusun, tidak selamat. Dalam masyarakat Empat Lawang yang pada masa lalu menganut kepercayaan animisme, pesan puyang begitu dipatuhi sebagai sesuatu yang dipedomani dalam menjalani kehidupan. Pepatah berarti rangkaian kata yang indah, seperti ditatah, diukir di atas kayu. Petiti merupakan hal-hal yang harus diikuti, diturut dan dilaksanakan. Dengan meniti atau menjalani pesan kata-kata yang baik, maka akan selamat dan terhormat kita. Peribaso, bahasa atau rangkaian kata yang dilebih-lebihkan untuk menambah kesan penting, menarik, dan sebagainya. Dapat kamu dengan aku? Ayo. Picit pusato tebenil matonyo. Coba beliau. Saya harus jawab. Sancer. Isa-isa ada keruan kuda yang kedua nih ya. Ada selayagi. Iya. Kusuk pala o nger-ger buntut o. Yang kedua Ya dia udah ulangi kokan. Kusuk pala o nger-ger buntut o. Bukan ngeranyam mesti. Oh, nedo. Cukup kusuk pala oh Nger buntut o. Iya, Kalau cuma ini. Kokokan. Bemoneng adalah pertanyaan yang sukar untuk dijawab dan baru dapat dijawab setelah diketahui jawabannya. Begitu biasanya. Bemoneng biasanya dimainkan oleh para remaja, anak-anak ketika mereka sedang berkumpul dan dengan diikuti suasana riang gembira.
Japi-japi matra 4 lawang. Nyelundup cepat kalayu, sirik tunjuk kiri kanan. Saya duduk aku lalu, tangis untai berjalan-jalan. Terus jering semuanya jering, dah pengkak lato-lato. Banyak kundang iring-iring, aku seorang megang semanih mato. Jangan kudai mulai keladi, mulai kedondong dalam perahu. Jangan kudai melekan hati, dewa bertolong belum tahu. Ucap dan jampi 4 lawang. Dalam istilah umum bahasa Indonesia, ucap dan jampi disebut juga dengan mantra. Fungsi ucap 4 lawang untuk pengasih, melemahkan, menaklukkan lawan atau musuh, menambah percaya diri, termasuk untuk menjinakkan binatang buas, membungkam orang gila. Sedangkan jampi adalah ucapan seorang dukun untuk pengobatan seseorang dari suatu penyakit pada tubuh atau jiwa. Saya contohkan satu ucap pengasih. Nyeruduk cempaka layu, sirih kutunjuk kiri kanan. Sianu duduk aku lalu, tinggi seuntai berjalan-jalan. Hak kata Allah. Jek pelana keteran batang ijo, ijo maling kapung, kapung marandanan. Nak gung kelenang, kelentang 12. Ngulang lagi jadi situ lagi. Jek pelana keteran batang ijo, ijo maling kapung, kapung meredana. Nak gung kecenang kelentang 12. Di sini gini. Lazimnya dalam permainan rakyat anak-anak di 4 lawang ada juga sastra lisannya yang biasanya diucapkan oleh seseorang di antara para pemain atau anak-anak tersebut, atau juga diucapkan secara bersama-sama. Salah satu contoh permainan atau nyanyian permainan rakyat adalah permainan juk-juk pelandu. Juk-juk pelandu, ketiran batang ijo, ijo maling kapung, kapung meredanan, nek gung kecenang, kelentang 12. Jek pelana keteran batang ijo, ijo maling kapung, kapung meredana. Nak gung kecenang kelentang 12. Jek pelana.